Jika kita melihat market motor trail entry level di Indonesia, atau lebih tepatnya market di kelas trail 150 cc, kita akan menemukan KLX 150 series yang jadi pelopor trail 150 cc di Indonesia, yang dirilis pada Mei 2009 lalu. Dan selang 8 tahun, Honda akhirnya ikut merilis motor trail terbaru mereka yang akan menjadi rivalnya KLX 150, yaitu Honda CRF 150L yang menggunakan basis mesin CB150 Verza. Dan alhasil, pabrikan Garbotala pun ikut meramaikan segmen motor di kelas ini dengan menghadirkan Yamaha WR 155 pada tahun 2019 lalu di Indonesia, yang menurut saya sih lebih cocok dijadiin supermoto aja daripada jadi motor terabas. Alasan yang pertama adalah yang pasti soal mesin. Jadi, supermoto itu identik dengan kecepatan, dan trail itu identik dengan torsi RPM rendah yang luar biasa. Lah, emangnya seberapa ngebut sih mesinnya? Jadi, motor ini pakai mesin LC4V terbaru yang speknya itu 4 tak, 1 silinder, berkapasitas 155 cc, SOHC 4 katup, lengkap dengan variabel valve, berpendingin cairan, 6 speed yang powernya tembus 14,7 horsepower, dan torsi sebesar 13,5 Nm. Dan sementara, spek mesin rivalnya adalah sebagai berikut. Ngomong-ngomong, mesin yang dipakai di WR ini adalah mesin yang basicnya sama persis dengan R15 V3 dan V4, yang powernya tembus 19 horsepower. Walaupun ya settingan mesinnya jelas berbeda, tapi seenggaknya kan potensi mesinnya berarti lumayan gede. Jadinya cocok banget nih mesinnya buat jadi supermoto yang mengutamakan kecepatan. Dan selanjutnya adalah soal teknologi variabel valve-nya sendiri, yang fungsinya itu untuk memaksimalkan tenaga mesin dari RPM bawah sampai atas. Jadinya, walaupun tenaganya udah disetting dari RPM bawah ke menengah, ketika masuk RPM atas dan VVA aktif, maka bukaan katup akan semakin dalam. Dan alhasil campuran bahan bakar dan udara yang masuk akan lebih banyak, dan power RPM atas pun jadinya nggak lemot-lemot banget. Masih di area mesin. Selanjutnya adalah kompresi mesin motor itu sendiri. Motor ini pakai kompresi mesin yang cukup tinggi dibanding dengan rivalnya, yaitu tembus 11,6 banding 1. Sedangkan untuk CRF dan KLX itu kompresinya ada di sekitaran 9 banding 1 aja. Nah, kompresi mesin yang tinggi ini juga bisa bikin motor jadi makin bertenaga. Selanjutnya adalah soal transmisinya. Yamaha WR ini pakai transmisi 6 speed. Ya, namanya juga pakai basic mesin sport firing. Jadinya mau nggak mau pakai 6 speed juga. Sedangkan semua rivalnya itu cuma pakai transmisi 5 speed semua. Tapi seenggaknya kan jadinya enak tuh, otomatis top speed juga pastinya ikut meningkat. Tapi sayangnya, fitur assist slipper clutch yang ada pada mesin LC4V ini justru malah dicopot sama Yamaha. Alasannya adalah karena fitur ini kurang cocok untuk motor off-road. Maklumlah ya, motor ini kan nggak didesain buat jadi supermoto. Jadinya wajar aja kalau nggak ada assist slipper clutch. Tapi, karena ini pakai basis mesin R15, jadinya kalau kalian mau pasang assist slipper clutch sendiri juga bisa kok. Katanya sih tinggal ganti koplingnya satu set punya R15 dan semua itu PNP. Kalau ngomongin top speed, WR ini sudah pasti jadi yang terkencang, yang bisa tembus sampai sekitar 135 km per jam. Dan untuk perbandingan, CRF dan KLX itu top speednya sama-sama mepet beat, yaitu berkisar 110 km per jam.
Wajar aja sih, karena kan CRF pakai mesin Verza. Dan Verza juga kan nggak didesain untuk kencang. Dan di sektor desain juga nggak kalah nih. Kalau menurut saya sih ya, desain WR ketika udah diubah jadi supermoto, looknya itu jadi kayak lagi lihat supermoto Eropa. Apalagi mesinnya udah pakai radiator. Jadinya makin mirip aja kan sama trail-trail mahal Eropa. Ditambah lagi dengan ground clearance yang agak rendah, lalu dimensi yang juga lebih lebar, tinggi, dan panjang dibanding dengan rivalnya, jadinya bikin motor ini agak kelihatan gambot dan cocok banget kalau diubah jadi supermoto. Udah mesinnya kenceng karena pakai basic yang sama dengan sport firing. Desain dan dimensinya juga cocok banget buat jadi supermoto. Jadinya gas lah convert ke supermoto. Tinggal remap ECU atau ganti pakai ECU R15 V3, pakein wheelset supermoto, sama final gear ganti ukuran lebih kecil. Habis itu langsung gas ngekor GSX 150. Gimana? Udah jelas kan apa alasan WR ini lebih cocok jadi supermoto dibanding jadi motor terabas? Oh iya, ngomong-ngomong saya jadi kepikiran nih. Kayaknya mantep nih ya kalau Suzuki ikut bikin motor di segmen ini pakai mesin GSX 150. Tapi khusus untuk supermoto aja. Karena kan GSX terkenal kenceng, tapi tarikan bawahnya lemot. Dan kalaupun mau dijadiin trail juga nggak apa-apa kok. Lah wong banyak juga kok motor-motor trail yang pakai mesin DOHC. Kalau mau tarikan bawahnya jengat, ya tinggal pakein final gear punya ZX25R aja no sekalian. Sama setting ulang peak torsinya. Gak kebayang sih gimana kira-kira desain dan wujud motornya kalau Suzuki bener-bener ngeluarin motor trail pakai basic mesin GSX 150. Jangan ngarep banyak karena ini sih jelas bukan sesuatu yang akan jadi kenyataan. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.